Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi hambanya yang ingin hidupnya penuh cahaya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan seluruh umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerangi kita dengan akhlak mulianya. Di tengah hiruk pikuk dunia yang serba digital, kita bisa menyaksikan bagaimana suara rakyat bisa viral hanya lewat satu unggahan. Mulai dari kisah seorang pemuda yang mencoblos demi idealismenya, tapi ternyata yang ia pilih justru terjerat kasus korupsi. Sampai viralnya suara debat seorang anak SMA yang viralnya melebihi para elit politik. Semua ini adalah potret realitas demokrasi hari ini. Bebas, dinamis, namun penuh tantangan moral. Kebebasan berpendapat, memilih bukan hanya hak saat ini, tapi juga konten. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang bersuara tanpa hati, memilih tanpa nurani. Pilihan politik seringkali dilandaskan pada isu sara, politik uang, bahkan fanatisme membabi buta. Media sosial pun ikut memperkeruh suasana dengan Hoax, fitnah, dan adu domba. Melihat, mendengar, dan merasakan fakta-fakta politik hari ini, kami tergerak menyampaikan Demokrasi Qur'ani bersuara dengan hati, memilih dengan nurani. seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. musyawarah bukan hanya soal kumpul atau rapat formalitas, tapi juga bukan karena voting yang terpaksa, tapi dialog penuh kejujuran, Niat yang bersih Dan ketulusan mencari maslahat. itulah inti dari demokrasi Al-Quran. Kita sering berbicara soal demokrasi, tapi lupa bahwa ia tidak lepas dari yang namanya etika dan akhlak Islami. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, فبما رحمة من الله
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala keputusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertawakal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, masih membuka musyawarah kepada para sahabatnya. Bahkan setelah kesalahan besar pun terjadi, beliau tidak pernah menghakimi para sahabatnya. Tetapi apa bedanya dengan kita hari ini yang justru menghakimi orang-orang hanya karena satu perbedaan, yaitu perbedaan pendapat. Bandingkan dengan kita hari ini, baru beda pilihan politik, Langsung putus silaturahmi. baru beda pendapat. Langsung saling memblokir diri. Kalau Rasulullah saja bisa membuka pintu dialog, kenapa kita yang justru mudah memutus? Kenapa dengan kita yang justru mudah memutus tali silaturahmi hanya karena beda pendapat? Demokrasi Qur'ani mengajarkan musyawarah dengan kasih, bukan amarah, seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basira. yang artinya, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. lihatlah kasus di awal tahun ini, seorang pemuda dijadikan tumbal oleh sistem yang korup. Ia dihukum karena mengungkap kecurangan, sedangkan yang bersalah justru masih berkuasa. Lihatlah bagaimana Tom Lembong yang disingkirkan dari panggungnya, bukan karena salah, tapi karena terlalu jujur. Ia dikorbankan oleh para elit yang tak ingin kuasanya terusik, sementara yang memanipulasi data dan kepentingan tetap duduk di singgasananya. Beginilah wajah sistem ketika nurani dianggap ancaman. Apakah ini keadilan? Apakah ini demokrasi yang Qur'ani? Tidak, ini pengkhianatan terhadap ayat suci. Pemimpin ideal adalah yang berilmu, berakhlak, dan kuat memikul amanah. Itulah pemimpin dalam pandangan Al-Quran. Puncak dari etika demokrasi adalah menegakkan keadilan pada siapapun, bahkan terhadap musuhnya sendiri. Inilah wujud ketakwaan dalam ranah sosial politik. Seiring dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi,
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون. Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran. Karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena itu lebih dekat pada takwa. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. demokrasi yang Qur'ani menuntut pemangku jabatan untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar kontestasi kekuasaan, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Generasi kita harus berani menyuarakan keadilan meski itu melawan arus. Demokrasi Qur'ani tidak menoleransi rasisme, tidak membenarkan narasi yang memecah belah, karena kita diciptakan untuk saling bermusyawarah dan saling menyayangi. Inilah lisensi demokrasi dalam Islam. Ini bukan soal suara terbanyak, tapi tentang kebenaran dan keadilan yang ditegakkan. Mari jaga demokrasi dengan ilmu, iman, dan keberanian. Mari wujudkan demokrasi sehat, bermartabat, dan Qur'ani. Karena tanpa akhlak, demokrasi hanya panggung gaduh dan ajang perebutan kekuasaan. Dengan Al-Quran, demokrasi menjadi jalan cahaya dan ladang amal. Sampai di sini rangkaian kata, waktu berbicara mulai memisah rasa. Namun sebelum tirai diturunkan, izinkan kami menutup dengan pantun sebagai salam, pesan, dan kenangan. Negeri ini tak hanya soal bendera, tapi tentang jiwa yang saling menjaga. Demokrasi tanpa akhlak akan sengsara. dengan Al-Quran bangsa bisa berjaya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum